Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, berikut ini saya akan membacakan homili untuk Hari Raya Natal tahun 2020 untuk Misa Malam yang telah disiapkan oleh Bapak Uskup Monsinyur FX Hadi Sumarto Okaram, Uskup Emeritus Keuskupan Malang dan Keuskupan Sorong Manokwari. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, kabar gembira yang kita dengar dalam merayakan Hari Raya Natal ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Titus. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. 4 minggu lamanya selama masa Advent, kita telah mempersiapkan diri menyambut kedatangan penyelamat kita. Dan kini penyelamat kita itu sudah datang. Karena ia sudah datang, maka seluruh gereja, yaitu kita semua, hari ini penuh rasa syukur ingin merayakannya dengan hati gembira. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa Natal, rahmat Allah penuh kebaikan dan kasih-Nya tidak tersembunyi lagi, melainkan telah menampakkan diri kepada kita. Kasih Allah itu menampakkan diri dalam rupa daging atau manusia seperti kita. Dalam penampakannya sebagai manusia, Allah menampakkan wajah-Nya sendiri. Dan penampakan diri Allah itu terjadi di Betlehem. Menurut Injil Lukas, peristiwa ini terjadi pada kesempatan sensus pendaftaran penduduk di bawah kekuasaan pemerintahan Kaisar Agustus. Siapakah yang menampakkan diri itu? Seorang bayi yang baru lahir, anak Maria perawan. Di dalam diri bayi anak Maria inilah rahmat Allah, penyelamat kita, telah menampakkan dirinya. Dan anak ini disebut Yesus, yaitu Yehoshua, artinya Allah yang menyelamatkan. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, Natal adalah pesta atau hari raya cahaya. Memang bukan seperti sinar cahaya matahari pada siang hari yang menyinari serentak segalanya, melainkan bagaikan suatu sinar lembut yang mulai bersinar di tengah malam hari dari sebuah kandang di Bethlehem, Palestina, di mana si bayi telah lahir. Memang si bayi ini adalah sinar yang menembus kegelapan malam hidup manusia. Sinarnya yang lembut ini menerangi, menolong, dan membuat kita makin mampu memahami makna dan nilai hidup kita sendiri di tengah dunia di mana kita hidup. Dengan demikian, kandang binatang ataupun gua yang menggambarkan tempat kelahiran Yesus adalah suatu tanda atau suatu undangan yang lembut namun tegas untuk mengajak kita hidup secara serius apabila kita sungguh ingin diselamatkan oleh-Nya. Kelahiran penyelamat di Bethlehem adalah suatu penegasan bahwa untuk diselamatkan kita tidak boleh bersikap, hidup, dan berbuat hanya menurut perhitungan ataupun bersikap secara separuh-separuh. Perayaan Natal bukanlah sekadar perayaan perasaan melulu yang hanya menggembirakan, menyenangkan secara lahiriah, namun sebenarnya jauh dari makna kegembiraan Natal yang sejati. Saudari-saudara kekasih Allah, perayaan Natal justru harus membuka hati dan untuk memahami makna hidup kita yang hanya sementara, melainkan abadi. Allah menjadi manusia untuk mengingatkan kita
bahwa hidup kita bukan hanya sekarang. Ia datang untuk menunjukkan dan menyediakan jalan hidup yang harus kita tempuh bila ingin diselamatkan selamanya. Peristiwa Bethlehem adalah suatu undangan lembut namun jelas dan tegas bahwa hidup rohani, hidup batin, hidup keagamaan sejati tidak dapat dipermain-mainkan atau dinomorduakan. Bukan hanya segi tampaknya, bukan hanya penyelenggaraan perayaannya, betapapun indahnya, dan betapa meriah aneka musik yang diperdengarkan. Yang paling diperlukan ialah kejernihan dan ketulusan hati, seperti si bayi di Bethlehem. Itulah yang mutlak diperlukan. Pertama-tama, Maria dan Yusuflah yang dapat sungguh menyambut kedatangan penyelamat. Kemudian para gembala. Mereka itulah orang-orang yang masing-masing sebagai pribadi, tetapi juga sebagai kelompok atau himpunan maupun komunitas yang dapat meneruskan kabar gembira dari Bethlehem kepada semua orang lain. Mereka semua itu adalah orang-orang yang sederhana, tulus, dan jernih hatinya, dan karena itu mampu meneruskan cahaya damai bayi dari Bethlehem kepada semua orang. Saudari-saudara umat Allah yang berbahagia, di mana martabat dan hak insani manusia dilanggar, di mana kepentingan individualistik pribadi merajalela, di mana balas dendam masih berkuasa, di mana keadilan tak lagi dihargai. Disitulah semoga cahaya Natal dapat bersinar dan dapat menggerakkan dan menyatukan semua orang untuk hidup dengan semangat solidaritas yang otentik. Rahmat Allah penyelamat kita telah tampak di dunia di tengah-tengah kita. Marilah kita menjumpai Dia bersama para gembala untuk melihat wajah Allah penyelamat kita yang telah datang. Jangan sampai wajah penyelamat kita tidak tampak, sehingga kedatangannya sia-sia belaka. Wajah penyelamat diri Yesus harus menjadi gambaran wajah kita juga, yang satu terhadap yang lain. Wajah orang yang merayakan Natal adalah wajah orang yang mencerminkan solidaritas hidup Kristiani sejati.